Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita melaksanakan sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita salat Id secara berjamaah. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimana rahimakumullah, setiap tahun kita mengadakan Idul Adha dan setiap tahunnya kita selalu ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka kesempatan kali ini ingatlah beberapa poin penting yang perlu untuk kita ambil pelajaran yang akan menjadi pegangan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Semoga kelak Allah menempatkan kita di derajat yang tinggi di surga. Poin pertama adalah setiap kali kita mengingat kisah Nabi Ibrahim, maka kita akan selalu ingat bahwa di antara tujuan terbesar beliau diperintahkan oleh Allah adalah menegakkan tauhid. Beliau menghancurkan patung, bahkan harus berbeda dengan orang tuanya sebagai pembuat patung. Karena itulah inti ajaran Islam itu adalah tauhid. Walaupun kita banyak melakukan dosa, selama kita tidak meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dipastikan kita akan masuk ke dalam surga. Sampai Nabi SAW bersabda, ya ibadi, lau ataitani bi qurabil khataya, wahai sekalian hambaku, seandainya engkau datang kepadaku kelak dari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas itu juga. Karena perkara syirik adalah perkara besar di dalam Islam, karena Allah itu murka jika kita berbuat syirik kepadanya. Pelajaran terbesar kedua yang perlu kita ingat oleh setiap muslim adalah bahwa tujuan terbesar kita berkeluarga adalah dalam rangka untuk kita tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah. Pelajaran terbesar kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya yaitu Hajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan keluarganya di padang yang tandus, lalu mereka berangkat dari Palestina menuju suatu tempat yang disebut dengan nama Bakkah atau Makkah, di sebuah lembah yang kosong tandus. Lalu ketika sudah sampai kepada tempat tersebut, maka Nabi Ibrahim menunjukkan tempat untuk anak dan istrinya. Dengan rasa berat, beliau balik melangkah pulang. Ketika melihat dia ditinggalkan, Hajar pun mengejar Ibrahim. Apa engkau akan tinggalkan anak dan istrimu di tempat yang padang tandus ini? Ibrahim pun tidak menoleh. Lalu Hajar tetap mengejar dengan pertanyaan yang sama dua kali, tetap jawabannya tidak. Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Lalu Hajar berkata, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkanku di sini? Ibrahim juga menjawab, iya. Dengan kalimat itu
tertanamlah dalam kekuatan bahwa Allah apabila memerintahkan sesuatu tidak akan menyanyiakan hambanya. Disinilah akhirnya pentingnya peran seorang istri. Istri yang paham akan tugas suami, istri yang paham akan kewajiban suaminya, karena suaminya adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah. Dan disinilah istri juga perlu paham bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, keluarga bagi seorang muslim adalah ladang amal. Keluarga bagi muslim adalah ladang ibadah. Karena besarnya peran seorang istri di rumah tangga kita, karena dialah yang akan menentukan seperti apa generasi berikutnya. Maka Allah menjadikan istri adalah tempat sedekah paling besar pahalanya. Jangan sampai kita para suami begitu pelit sama istri kita, sampai Nabi SAW memberikan kita 4 tempat sedekah. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kamu infakkan bebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi 'ala miskin, 1 dinar sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, 1 dinar yang kau berikan untuk istrimu, untuk keluargamu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu 'ala ahlik, yang kamu berikan untuk istrimu. Jadi para suami ingat, sedekah paling besar pahalanya itu ke istri. Jangan sampai kita sama fakir miskin baik, sama istri sendiri pelit. Padahal istri memiliki peran besar di dalam pertumbuhan keluarga kita. Ingatlah setiap muslim, kalau istri bahagia, rumah tangga pasti aman damai. Bahkan saking besarnya pahalanya ke istri, jemaah sekalian. Kita jadikan ladang amal kita seorang suami yang nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya healing. Itu Allah catat pahala lebih baik dibandingkan dia i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Apalagi istri antum itu udah ke mall, lalu dia beli semua barang yang dia butuhkan, lalu pulang, lalu ke kasir, lalu apa, antum lihat tagihannya, lalu antum bayarin, lalu istri tersenyum bahagia. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana ibadah itu, karena istri kita ladang amal kita. Sama juga istri itu adalah ladang amal suaminya. Allah tidak memaksa istri untuk banyak ibadah. Allah tidak nyuruh istri rajin baca Al-Quran. Karena kenapa? Istri itu sangat capek di dalam mengurus rumah tangga kita. Allah tidak sibukkan dia baca Al-Quran. Allah dia tidak anjurkan terlalu banyak sholat sunnah, puasa enggak. Cuma dia lakukan 4 perkara aja. Nabi SAW bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau istri udah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, wa ta'at ba'alaha, dan dia taat sama suaminya. Apa kata Nabi? Kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannati min abwabil jannati syi'ti, masuk surgalah dari pintu mana aja kamu mau. Jadi di sini pelajaran terbesarnya akhirnya, ketika antum mempelajari kisah Nabi Ibrahim, maka pelajaran terbesar akan kita dapatkan bahwa keluarga itu ladang amal, keluarga kita itu ladang ibadah. Karena ketaatan istri, kesalehan istri menjadi penentu terbesar menjadi generasi saleh dan salehah. Lihatlah lewat perantaraan istri, yaitu Hajar, lahirlah Ismail. Lewat perantaraan Sarah, maka lahirlah Ishak, 2 nabi yang menjadi titik tolak nabi-nabi setelahnya. Pelajaran ketiga terbesar kita dapatin dari Nabi Ibrahim, iman, bahwa keikhlasan itu akan menjadikan amal kita abadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menegakkan, membangun kembali, yaitu Ka'bah, maka Ibrahim pun berdoa. Dengan Ismail mendirikan Ka'bah yang sekarang menjadi titik tolak untuk kita beribadah. Karena keikhlasan mereka berdua ini, mereka tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah ibadah kami. Syekh Abdullah bin Baz ketika menafsirkan ayat ini, beliau sampai berkata, diperintahkan dengan perintah yang khusus, di tempat yang khusus, beliau pun tetap meminta untuk agar amalnya diterima oleh Allah. Lalu kita akhirnya, karena itulah sering-seringlah berdoa untuk amal kita diterima.
Karena kita tidak tahu mana amal kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah terus meminta kepada Allah. Karena amal bisa jadi amal besar yang kita lakukan di sana ada riya. Amal besar yang kita lakukan di sana ada timbul sum'ah. Amal besar yang kita lakukan di sana ada kita bercampur baur dengan yang lainnya. Maka ikhlaskan hati karena Allah setiap kali kita beramal. Karena bisa jadi amalan kecil yang kita lakukan, sedekah 1000, 2000 yang kita lakukan itu lebih ikhlas dibanding jutaan yang kita keluarkan. Karena ketika kita keluar jutaan bisa jadi ada macam-macam perasaan kita. Coba bayangkan kalau keluarnya 2000, jauh lebih ikhlas. Plong hati kita keluarkan. Bisa jadi itu menjadi penyebab terbesar amal kita diterima oleh Allah. Karena keikhlasan keluarga ini melaksanakan perintah Allah dari kisah Hajar yang mau ditempatkan di padang yang tandus. Lalu mau apa prosesnya untuk mendirikan Baitullah, kita kenang sekarang seterusnya sampai hari kiamat. Setiap Idul Adha kita akan kenang Nabi Ibrahim. Pelajaran keempat yang penting perlu jamaah ingat adalah dari kisah Nabi Ibrahim. Untuk naik kelas pasti ada ujian. Untuk naik kelas pasti ada ujian. Lihatlah kisah Ibrahim alaihissalam. Begitu banyak beliau disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Begitu banyak ujiannya. Ini yang harus disadari oleh setiap muslim. Maka Allah sampai tanyakan kepada kita, ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan beriman lalu mereka tidak diuji? Dan Allah Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi Waqqas, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Apa jawab Nabi? Al-anbiya tsumma al-amthal fal amthal. Para nabi kemudian di bawahnya selevel, di bawahnya selevel, di bawahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seorang itu akan diuji berdasarkan kadar keimanannya. Fa in kana fi dini sulban ishtadda bala'uhu. Apabila imannya kokoh, maka ujiannya pun semakin berat. Wa in kana fi dini riqqah. Kalau agama itu lemah, yubtala ala hasabi dini, maka dia diuji berdasarkan kadar keimanannya. Fala yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladi. Ujian itu akan terus ada pada diri, harta dan anak seorang mukmin hatta yalqallahu wa ma'alaihi khati'ah, sehingga dia kelak bertemu dengan Allah tanpa memiliki dosa. Dan ingatlah ikhwatal iman, ujian ini akan terus ada di dalam kehidupan kita, dalam harta, kesehatan, anak kita dan yang lainnya. Bahkan kaedah hidup seorang mukmin, ingatlah, bisa jadi mungkin ujian yang selama ini kita hadapi kekurangan harta, ada yang di PHK, lainnya bisnisnya bangkrut. Maka ingat selalu hadis ini. Nabi SAW bersabda, innar rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilah. Ada di antara hamba itu derajatnya tinggi di surga. Falam yablughuha bi amalihi. Amal sehari-hari itu enggak mampu menaikkan dia ke derajat itu. Fala yazalullahu yabtalihi bima yaqra. Allah terus uji dia dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai hatta yuballighahu iyyah, sampai Allah naikkan dia ke derajat itu. Jika kita seorang mukmin hanya dua posisi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Semua perkara itu adalah baik untuknya. Inna sabahu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, maka dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa inna sabahu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Karena itu akhirnya jangan heran ketika iman antum semakin naik, ketika kita semakin rajin ibadah, sholat di awal waktu, sering sedekah, rajin baca Al-Quran, maka siaplah akan ada perubahan kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ustaz, kalau bagaimana kalau saya enggak, hidup saya biasa-biasa saja? Kalau hidup antum biasa-biasa saja, itu tanda nyata antum bukan termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi sudah sabdakan kepada kita, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti diuji. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia redha dengan ujian tersebut, dia mendapatkan keredaan. Faman sakhita falahu sakhatu. Kalau dia murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Dan di antara pelajaran berikutnya penting untuk antum ingat adalah bahwa jangan pernah bosan untuk berdoa untuk anak kita. Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan keluarganya di padang yang tandus, ketika beliau sudah pergi meninggalkan istri dan anaknya, kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah. Wahai Tuhanku, aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus di sisi rumahmu Baitullah Al-Haram agar mereka mendirikan salat. Pertama yang didoakan itu adalah mendirikan salat. Lalu apa kata Ibrahim? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikan hati setiap manusia itu condong ke tempat itu. Sekarang kita rasakan akhirnya. Siapapun setiap muslim yang pernah ibadah umrah pasti ingin ke sana. Lalu apa doa Nabi Ibrahim? Warzuqhum minat tamarat.
kasih mereka rezeki dari buah-buahan. Kenapa Nabi Ibrahim minta buah-buahan? Karena tempat itu tandus. Tujuannya apa? La'allahum yashkurun, agar mereka itu bersyukur. Karena itulah artinya doa pertama Nabi Ibrahim itu adalah agar anak mendirikan salat. Makanya kita diajarkan dalam surat Ibrahim ayat 40-41, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Akhirnya karena Ibrahim sudah mendoakan anaknya untuk senantiasa salat, berujung kepada Nabi Ismail pun di antara doanya dalam surah Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Karena itulah kita setiap yang usia 40 tahun maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai penutup ingatlah baik-baik bahwa di setiap kebaikan, di setiap amal saleh yang terasa berat kita lakukan, yang membutuhkan waktu, tempat dan lainnya untuk kita lakukan, maka ketahuilah Allah memberikan kepada kita penggantinya. Di saat kita sulit puasa, ada pengganti puasa. Yang sekarang adalah di saat kita tidak bisa menunaikan ibadah haji karena berbagai macam hal dan situasinya, maka catat baik-baik, Allah pun memberikan kepada kita pengganti agar kita bisa setiap hari juga mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan ada 11 amalan yang dengannya kita setiap hari bisa meraih pahala haji dan umrah. Yang pertama itu adalah jangan pernah lupa setiap kali ke masjid langkahkan kaki dalam keadaan berwudu. Karena Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru kajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Wa man masya ila tasbihid duha. Dan barang siapa yang ke masjid untuk salat duha, la yansibuhu illa iya, dan tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk salat duha, fajru kajril mu'tamir, maka pahalanya itu seperti pahala umrah. 5 kali antum melangkahkan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah dalam keadaan wudu. Ingat syaratnya harus wudu di rumah. Kalau tidak wudu di rumah tidak mendapatkan ini. Karena Nabi katakan man kharaja min baiti mutatahhiran, barang siapa yang wudu di rumahnya dalam keadaan wudu. Makanya kita pun kalaupun umrah, pasti yang kita selalu inginkan untuk salat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, di antara amal yang dengannya kita bisa meraih pahala haji dan umrah, pahala haji adalah yaitu menuntut ilmu di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha, siapa yang ke masjid di waktu pagi dan sore harinya, la yuridu ila aytalama khairan aw yu'allima, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, fajrul kajril kanat lahu hajatin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Lalu di antara amalan berikutnya yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala haji adalah berzikirlah selesai salat dengan zikir ini. Kita selesai salat sering berzikir dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah model zikir yang sering kita baca. Adapun keutamaannya di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Model zikir selesai salat ini ada 7 model. Satu zikir ini yang jarang kita baca, yang kalau kita amalkan kita mendapatkan pahala haji, umrah, jihad dan sedekah. 3-4 amalan jihad itu pahala haji, umrah, jihad dan sedekah. Amalannya apa zikirnya? Ini kisah juga para sahabat Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, bahkan di sini muttafaqun alaih. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kalangan fakir miskin dari sahabat Nabi Muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Dhahaba al-dutur min al-amwali bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Yusallun kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Salat sama-sama bisa, puasa sama-sama biasa. Lalu mereka berkata, walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamirun jahidun tasaddaqu. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Kalau bahasanya kami yang kurang mampu ini tidak bisa melakukan 4 ini karena semua membutuhkan harta.
Karena melihat semangat sahabatnya beribadah, Nabi lalu bersabda, ala unabbiukum bi amrin, maukah kalian aku ajarkan kepada sebuah amalan, in akhadtum adraktum man sabaqakum, jika kalian mengamalkan amalan ini kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian, walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang setelah kalian tidak mampu memungkiri kalian, wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihim illa man amila bintlah, dan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Hendaklah kalian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat. Jadi harus digabungkan tiga-tiganya, bukan dipisah 33, tapi gabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dibaca sebanyak 33 kali, maka pahala itu setara dengan haji, umrah, jihad dan sedekah. Dari mana kita tahu digabungkan ini? Lalu kata Abu Hurairah, "Fakhtalafna bainana." Kami beda pendapat cara ngamalkannya. Ada yang berkata tasbih 33, tahmid 33, tahmid 34. Lalu aku kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai totalnya adalah 33. Jadi zikir selesai salat, kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kita mendapatkan pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Terakhir, amalan yang paling besar pahalanya, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah bahkan jihad, itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Akhirnya orang tua kita begitu besar pahalanya, begitu besar jasanya kepada kita. Rawatlah orang tua kita, jaga mereka di usia tuanya. Catat baik-baik, jika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, entah rezeki atau yang lainnya, bisa jadi kita kurang berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapapun orang tua kita itu, rawatlah dia. Walaupun di masa lalu dia berbuat jahat tidak baik sama kita, tetap dia orang tua kita. Karena bagaimanapun kunci terdekat pintu kita itu bagi laki-laki adalah lewat orang tua kita. Siapapun dia, rawatlah orang tua. Jasa orang tua kita tidak akan pernah terbalaskan. Orang tua kita ini pintu surga tengah kita. Siapapun dia, rawat dia. Karena itulah para istri tugas terbesarnya adalah membantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ingat baik-baik, kita sebagai seorang laki-laki, maka nafkah ke istri kita hukumnya adalah wajib. Tetapi bagi suami, nafkah ke istri orang tua hukumnya itu adalah sunnah. Makanya nafkah ke istri itu jauh lebih besar pahalanya dibanding nafkah ke orang tua kita. Kecuali kalau orang tua kita tidak mampu, maka wajib untuk anak laki-laki menafkahi orang tuanya. Disinilah wanita, siapa saja wanita, istri, kalau membantu suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya, maka ini istri ini layak untuk diganti. Ya Pak ya. Jangan sampai para istri membantu suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya. Kalau ada sampai istri berkata, pilih aku atau orang tuamu, pilih orang tua, ganti istri. Karena sesuai orang tua nggak mungkin kita ganti. Ya, karena jasa orang tua kita begitu besar. Jadikan orang tua ini sebagai benteng kita. Sering-sering minta doa orang tua kita. Karena ingat, doa orang tua kita itu adalah doa yang makbul di sisi Allah. Dan ingat bahwa kita sebagai laki-laki, kunci terdekat surga kita itu adalah orang tua. Kunci terdekat istri itu adalah surganya adalah lewat suami. Maka para istri, bantulah suami untuk berbakti kepada orang tua, dan para suami, jagalah orang tua kita. Semoga kelak. Karena kenapa? Kelak kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita di surga. Allah berfirman, walladzina amanu wattabatum dzurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman diikuti oleh keluarga mereka beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kelak mereka akan dikumpulkan bersama keluarga mereka kelak. Dan kita kelak akan dipanggil adalah binnya juga akan dipanggil Muhammad bin, karena orang tua kita juga akan dipanggil kelak di surga atas nama diri kita, atas nama orang tua kita. Lalu gimana kita akan durhaka kepada kedua orang tua kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Ismail begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asika.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.